Trading for living, cita-cita atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh kebanyakan trader yang ada di dunia. Tapi ada 95% masalah yang masih sering dihadapi oleh kebanyakan trader, yaitu loss dan modal. Loss ya itu pasti umumnya bakalan terjadi. Tapi masalahnya nih, kalau lebih banyak loss-nya dibandingkan profit, itu namanya bukan trading for living. Yang ada namanya adalah living for trading dan menghabiskan banyak modal. Jadi pertanyaannya, trading for living bisa nggak sih dilakukan? Hai, aku Noel dan sebelum masuk ke dalam topik pembahasan hari ini, aku mau ingetin teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain bel notifikasi biar kamu nggak ketinggalan beragam tips cari cuan dari pasar forex di YouTube MIFX. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi MIFX karena di sana ada beragam fitur yang bisa memudahkan kamu untuk memulai trading forex untuk pertama kalinya. Seperti video edukasi tentang apa itu forex, kemudian trading signal yang berisikan referensi trading untuk memudahkan kamu menganalisis dan membuat trading plan. Top Mover yang berisikan informasi produk forex yang memiliki volatilitas harga tertinggi di hari ini. Top Volume yang berisikan informasi produk forex yang paling banyak ditransaksikan di MIFX. Hingga Sentimen Analisis yang berisikan informasi tren pergerakan harga berdasarkan sentimen pemberitaan di pasar global dengan mengumpulkan puluhan ribu data dari berita, blog, hingga unggahan sosial media. Dengan begitu, pengambilan keputusan trading kamu jadi lebih matang. Link downloadnya ada di kolom deskripsi. Oke, sekarang langsung aja kita bahas. Penjelasan trading for living. Trading for living adalah seorang trader yang mengandalkan hasil tradingnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Biasanya trader tersebut adalah full-time trader, yang artinya nggak punya pekerjaan sampingan lain selain dari trading. Jadi penghasilan utamanya ya dari hasil tradingnya itu. Karena pada dasarnya, tujuan dari trading itu adalah untuk mendapatkan profit. Profit untuk menghidupi seorang trader. Nggak cuma untuk menghidupi kebutuhan kesehariannya, melainkan juga untuk memperoleh apa yang diinginkan dari hasil tradingnya. Entah itu untuk membeli barang-barang impian, jalan-jalan, hingga sekedar untuk makan mewah. Jadi bisa mendapatkan penghasilan yang konsisten tanpa harus dipusingkan dengan bermacet-macetan di jalan. Harus kerja 9 to 5 setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Kemudian juga mengikuti aturan kantor hingga menghabiskan banyak waktu di luar rumah yang bikin kehidupan kita itu bagaikan seperti sebuah robot. Pertanyaannya, apakah kita bisa menjadikan trading itu sebagai satu-satunya sumber penghasilan atau istilahnya trading for living? Gimana caranya supaya benar-benar bisa trading for living? Bukan sekedar living for trading yang hanya bisa menghabiskan uang dan juga waktu kita untuk trading aja. Jawabannya adalah bisa, karena nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Tapi untuk bisa mencapai trading for living itu tentunya nggak instan ya. Perlu melewati banyak sekali proses dan juga rintangan, mulai dari mencari sistem trading yang cocok, disiplin terhadap trading plan yang udah dibuat, hingga menguasai emosi trading. Selama kamu belum menguasai itu semua, maka selama itulah kamu akan berada di tahap living for trading. Menghabiskan waktu kamu hanya untuk trading tanpa mendapatkan hasil apapun. Bukannya dapetin profit dan sering withdraw, yang ada malah dapetin loss dan sering deposit. Berikut adalah tips supaya bisa trading for living. Ada beberapa aspek yang harus kamu pahami sebelum benar-benar ingin mencapai trading for living. Yang pertama adalah pahami aktivitas pasar forex. Kamu harus benar-benar memahami bahwa pasar forex itu adalah pasar yang terdesentralisasi dan terdiri dari beberapa pelaku pasar, seperti bank, perusahaan finansial atau hedge fund multinasional, dan juga trader retail. Bank dan perusahaan multinasional inilah yang memiliki peran terbesar dalam menggerakkan harga di pasar forex. Dan kamu juga harus dapat memahami aspek-aspek teknikal dan juga fundamental yang dapat mempengaruhi pasar forex supaya bisa membantu kamu untuk menganalisis pergerakan arah harga selanjutnya. Kamu juga harus bisa memahami kalau di setiap produk yang diperdagangkan di pasar forex itu juga memiliki karakteristik dan juga volatilitas yang berbeda-beda. Contohnya buat pemula disarankan untuk trading di produk Euro USD yang memiliki volatilitas harga yang lebih aman dibandingkan dengan produk gold yang terkenal lebih agresif. Kedua, harus punya 3M. Supaya bisa trading for living harus punya 3 miliar. Tenang, 3M yang dimaksud itu bukan 3 miliar kok. Tapi 3M yang dimaksud itu adalah mindset, metode, dan money management. Yuk kita bahas satu persatu. M yang pertama adalah mindset atau psikologi trading. Kamu harus bisa memiliki mindset kalau trading itu adalah sebuah bisnis. Yang mana untuk bisa sukses dalam menjalankan bisnis, kamu harus bisa sabar dalam menjalani prosesnya. Bukan menganggap trading forex itu sebagai cara tercepat untuk jadi kaya raya dan jutawan. Sukses itu gak ada yang instan. Sekalipun bisa sukses secara instan, percaya deh, kesuksesannya itu gak akan bertahan lama. Selain itu, kamu juga harus bisa mengendalikan dua emosi yang ada di dalam psikologi trading, yaitu adalah fear dan juga greed atau takut
dan juga serakah. Takut akan loss dan takut akan kehilangan momen karena FOMO aja. Kemudian serakah, memiliki target yang enggak realistis. Mau dapetin profit sebesar $1.000 tapi modalnya hanya $100 aja. Itu sulit, nggak akan bisa. Supaya lebih realistis, kamu bisa besarin modalnya atau bisa kecilin target profitnya. M yang kedua adalah metode. Kamu harus memiliki metode dan juga strategi andalan yang cocok dan sesuai dengan trading style kamu. Tujuannya agar ketika kamu lagi trading, kamu itu bisa merasa nyaman dan gak merasa terbebani apalagi merasa kesulitan. Kalau udah menemukan metode dan strategi trading yang cocok, jadilah konsisten dan terus evaluasi supaya hasil tradingannya bisa jadi profit konsisten. Karena supaya bisa mendapatkan strategi yang profitable itu harus disiplin dalam melakukan trial and error. Jangan jadi holy grail hunter yang mencari metode atau strategi trading yang 100% pasti profit karena itu gak bakalan ada. Gak usah muluk-muluk, cari metode dengan minimal win rate 50% aja itu sebetulnya udah oke banget kok. M yang ketiga adalah money management. Kamu harus punya pengaturan resiko yang masuk akal supaya bisa membatasi potensi kerugian dan memaksimalkan potensi keuntungan yang akan didapat serealistis mungkin. Misalkan, kamu punya metode atau strategi trading dengan win rate 40%. Idealnya, kamu di setiap transaksi trading itu bisa gunakan rasio risk-reward 1:2. Contohnya, dari 10 kali transaksi, walaupun kamu hanya 4 kali profit dan 6 kalinya itu kamu loss, kalau kamu menggunakan rasio risk-reward 1:2, kamu tetap bisa mendapatkan profit. Lalu tips yang ketiga, modal yang ideal untuk trading for living. Yang jelas bukan 3 miliar ya. Biarpun idealnya, semakin besar modal yang digunakan itu, maka akan semakin baik juga untuk mendapatkan hasil yang realistis. Tapi di sini aku akan bantu kamu untuk menghitung besaran modal yang ideal untuk trading for living. Karena pada dasarnya besaran modal yang dibutuhkan itu tergantung dari besaran pengeluaran yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup dan besaran target profit yang realistis di setiap bulannya. Dan tentu setiap orang juga memiliki besaran pengeluaran yang berbeda-beda. Sehingga perhitungan rumusnya jadi seperti ini. Contoh, kalau pengeluaran bulanan kamu misalkan 10 juta per bulan. Lalu, kamu bisa menargetkan untuk bisa profit sebesar 10% dari modal kamu per bulannya. Angka 10% di sini masih termasuk angka yang normal dan juga bisa dicapai tanpa kamu harus ngotot untuk melakukan trade secara over. Jadi, modal yang dibutuhkan untuk trading for living adalah sebagai berikut. 100% dibagi 10% dikali 10 juta, sama dengan 100 juta. Berdasarkan contoh tadi, setidaknya kamu harus menyiapkan minimal 100 juta rupiah untuk bisa trading for living. Itu minimal ya, karena dalam dunia trading belum tentu kamu akan terus mendapatkan profit. Jadi kesimpulannya adalah, semakin besar modal yang dimiliki, maka akan semakin baik hasilnya. Kita ambil contoh yang lainnya. Dengan pengeluaran dan juga target profit yang sama, tapi modalnya jadi 200 juta. Untuk mendapatkan profit sebesar 10 juta, kamu cukup menargetkan profit sebesar 5% aja per bulannya. Jadi aku bisa bilang target profit sebesar 5% per bulan ini jauh lebih bisa dicapai dibandingkan target profit 10% per bulannya. Trading pun bisa jauh lebih tenang dan emosi jauh lebih bisa terkontrol. Bayangkan kalau modalnya jadi lebih kecil, contohnya 50 juta. Untuk bisa menghasilkan 10 juta per bulan, kamu harus menargetkan profit sebesar 20% per bulannya. Tentu, persentase yang jadi lebih besar akan membuat kamu trading menjadi lebih tidak tenang dan tentunya emosi juga akan sedikit terganggu. Terus kalau misalkan modal trading di bawah minimal, harus kayak gimana? Aku saranin jangan memaksakan diri untuk trading for living. Karena semakin kecil modalnya, maka akan semakin besar target profitnya yang harus kamu capai. Dengan begitu, tradingnya akan semakin tidak tenang dan emosinya akan jadi semakin terganggu. Ujung-ujungnya malah jadi loss secara terus-menerus. Niat hati pengen trading for living, malah jadi living for trading. Oke, sekian video kali ini. Aku harap pandangan teman-teman semakin terbuka mengenai gimana caranya trading for living dari pasar forex. Dan buat teman-teman yang mau serius untuk menghasilkan uang tambahan dan sukses di pasar forex, tapi belum berani untuk buka akun live, yuk belajar dulu trading pakai akun demo. Buat yang masih bingung trading demonya di mana, kalian bisa download aplikasi MyFX yang link downloadnya ada di kolom deskripsi. Kalau kalian trading dengan menggunakan akun demo di aplikasi MyFX, kalian akan mendapatkan 4 opsi dana virtual yang dimulai dari $1.000, $5.000, $10.000, hingga $100.000. Pastikan juga kalian sudah subscribe YouTube channel MyFX biar kalian gak ketinggalan beragam tips cari cuan dari trading forex lainnya. Klik like kalau kalian suka video ini dan komen pakai hashtag nanya MyFX kalau ada pertanyaan dan juga share ke teman-teman kalian yang lainnya. Melek forex semudah itu.